Italian Renaissance artist Raphael's School of Athens painting depicts Aristotle, Plato, and every great Greek philosopher of their time. But did you know that there is a legendary Muslim philosopher and thinker in the picture as well? Ibnu Rushd memiliki nama lengkap Abul Walid Muhammad bin Ahmad Al-Hafiz bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd. Ia dilahirkan di kota Cordoba pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Pada masa itu, Andalusia berada di bawah kekuasaan Bani Muwahhidun. Di barat, ia dikenal dengan nama Averroes. Namanya juga mengalami berbagai sebutan seperti Ibn Rashidin, Filius Rosadin, Ibn Rushd bin Rashid, Ibn Rashid bin Rashid, dan lain sebagainya. And now we turn to the figure of Ibn Rushd, known as Averroes in Latin, the Islamic peripatetic philosopher who had the most influence in the Western world. There was a time in Europe when Averroes was as famous as Saint Thomas Aquinas. Pemikirannya mulai terkemuka terkhusus dalam dunia Islam dan teologi ketika beliau mulai mengkritisi para filsuf di zamannya, yang pada masa itu terjadi pergolakan antara ilmu agama dengan ilmu filsafat. Pergolakan ini ramai dimunculkan oleh Imam Al-Ghazali yang pada masa itu menerbitkan sebuah buku yang berjudul Tahafutul Falasifah yang berisi kritik sekaligus pemikiran beliau yang kontra terhadap filsuf. Dalam bukunya Tahafutul Falasifah, ia menegaskan bahwa betapa rendahnya sekelompok orang yang merasa dirinya pandai, menolak mengerjakan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat dan melecehkan syiar-syiar agama. Selain itu, mereka juga membuang seluruh ajaran-ajaran syariah dan menggantikannya dengan ilmu pengetahuan yang dihasilkan melalui praduga, mengikuti orang-orang yang menyimpang pada hari akhir dan mereka ingkar terhadap hari akhir itu. Dari sini, Al-Ghazali mulai mengkaji dan menganalisis filsafat yang berkembang pada masanya. Menurutnya, ilmu itu ada dua jenis. Yang pertama adalah ilmu rasional murni yang tidak didorong oleh agama, dan yang kedua adalah ilmu nakli murni. Jenis yang pertama adalah ilmu keduniaan seperti kedokteran, ekonomi, politik, sosial, dan matematika. Adapun jenis kedua ini meliputi ilmu-ilmu agama seperti ilmu tafsir, hadis, tasawuf, dan lain sebagainya. Ia mengatakan bahwa ilmu yang kedua ini adalah ilmu yang direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merupakan kehidupan hakiki bagi umat manusia, sehingga ilmu-ilmu lain yang menyertainya harus mengarah pada nilai-nilai agama. Beberapa tahun kemudian, Ibn Rushd mulai muncul ke permukaan untuk menyanggah kritikan Al-Ghazali terhadap para filsuf dan melakukan pembelaan terhadap ilmu filsafat. Menurutnya, filsafat digunakan untuk melakukan penalaran terhadap suatu yang ada dan memandangnya sebagai bukti adanya sang pencipta. Segala yang ada atau diciptakan membuktikan bahwa adanya pencipta, sehingga mengetahui ciptaan dapat memberikan petunjuk bahwa ada yang menciptakan. Semakin sempurna seseorang mengetahui tentang penciptaan, semakin sempurna pengetahuannya tentang pencipta. Pada akhirnya dunia belajar bahwa Ibn Rushd merupakan tokoh intelektual muslim yang memberikan pengaruh yang besar bagi dunia barat dan bagi dunia. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kisah beliau. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.